Gimana bantingan atas? Kayak dibenturin ke tembok. Itu kurang-kurangnya banyak tuh bintang. Enggak sih, kita nggak bisa bilang cerita, nanti pulang kita praktekin. Oke, kita akan lanjutkan pembicaraan kita yang Sesi kedua ini. Waduh, nih langsung nih ngebahas tentang yang lagi heboh tadi itu. Dari sudut pandang sains kan udah. Nah sekarang nih, mumpung sudah ada nih orang yang pernah mengharumkan nama Indonesia dari Olimpiade. Wah, Krisna, gimana nih untuk lihat dari sisi gestur tubuh ataupun semangat dari seorang Dr. Fighter? Nah, buat saya sebagai atlet yang sudah lama, lebih dari saya ikut PON aja 6 kali, berarti 24 tahun. Iya. Ya kan, saya pikir champions itu tidak menantang secara pasaran gitu, tidak sembarangan. Juara itu menjaga tutur kata. Juara menata tutur kata, dijaga. Juara juga harus mengedepankan cara berpikir yang positif. Jadi jangan orang ngotot sama gua, apa lo? Oh, oke. Apa lo nantang gua? Nah, itu mah tidak berpendidikan gitu loh. Juara semuanya diatur dengan baik. Lalu juara itu juga harus disiplin. Disiplin itu apa? Disiplin datang ke tempat latihan, disiplin berlatih. Juara itu tidak pernah berbohong. Juara tidak akan pernah berbohong dengan program latihannya. Kalau contoh seperti ini, saya mau memecahkan batu yang keras, ya kan? Ini disuruh pelatih mukul 100 kali dengan full tenaga. Tapi kita hanya 25 yang kita pukul dengan serius, 75-nya enggak. Sampai kapanpun kamu nggak bisa memecahkan ini. Artinya jujur pada diri sendiri. Jujur sama diri sendiri. Lalu ada lagi yang namanya sadar gerak. Jadi kamu jangan orang di depan gua pukul sembarangan. Nggak bisa, kamu harus sadar apa yang harus kamu ambil, otak, hati, dan apa yang dilatih harus seimbang nih. Sadar tentang gerak, dinamanya ada di sport science itu disebutnya refleks ya. Refleks yang otak sudah tidak perlu memerintah, tapi otot spontan melakukan. Tapi kita menyadari bahwa hal itu benar gitu. Itu sadar tentang gerakan kita. Lalu menjadi juara juga, seorang juara janganlah kita saat di atas panggung juga berbicara terlalu banyak terhadap penonton, audience. Lo seorang petarung nggak perlu mengentertain semua. Entertain udah diatur sendiri oleh panitianya, tapi lo fokus. Karena lo dengan say hello terlalu banyak berlebihan, mengurangin konsentrasi kamu untuk bertempur. Fokus ya. Tujuannya bukan mau apa-apa, tujuannya untuk menghilangkan. Namanya petarung Mike Tyson, Khabib waktu itu menang sama McGregor begitu banyak show, dia akan banyak sekali kepecah, pemikirannya kepecah, bukan secepatnya mau ngalahkan, tapi dia show. Memang karakternya seperti itu, ya itu boleh-boleh aja. Tapi begitu McGregor, Khabib, dia begitu datang dingin, dia tetap fokus, dia menjaga suhu tubuh dia tetap panas, jadi tidak perlu dia harus warming up lagi, di luar udah warming up, dia menjaga suhu badannya tetap panas, artinya dia fokus, dia harus bergerak, dia harus benar-benar bergerak. Nah itu artinya lo fokus gitu loh. Apabila dia tidak fokus di dalam pergerakan itu, yang terjadi adalah keringat dingin. Kalau udah keringat dingin yang terjadi, apapun kita akan beradaptasi lagi di dalam. Warming up-nya itu udah menjadi adaptasi kita karena jantung sudah pas untuk bertarung. Jangan lagi adaptasi lagi, warming up lagi di atas. Nah, kita bisa kepukul jatuh di situ. Ya kan? Nah, janganlah kita ini seorang petarung sembarangan nantangin orang, apalagi di sosmed, di YouTube, ya kan? Ini adalah edukasi paling buruk untuk kita menjadi public figure di medsos, di televisi atau dimanapun.
berilah contoh yang baik untuk generasi muda bangsa. Ajarkan sport science, ajarkan semangat yang baik. Ini adalah tugas kita generasi muda untuk adik-adik kita membuat sebuah generasi yang unggul, gitu. Generasi yang unggul, yang cerdas dan unggul gitu. Ini kan sampai kita generasi yang cukup, tapi kan kita nggak mau bangsa ini nggak maju. Kita kepengen kita mengedukasi adik-adik kita menjadi generasi yang unggul. Ya kasih contoh, kasih konten yang positif gitu loh. Iya, betul. Ya kan, kasih konten yang positif. Lalu seorang champion ini ya, seorang champion itu kamu boleh show off. Itu apabila kamu menang, kamu show off sebanyak itu panggung kamu. Iya. Tapi begitu kamu selesai bertarung, kamu harus turun kembali pada masyarakat dan kodrat kamu sebagai atlet latihan lagi, nggak ada cerita lagi gitu. Kalau namanya juara, udah saya juara di sini, besok Volan gua hantam lagi juga ini, tapi lu nggak latihan, itu mah nggak ada ceritanya, tetap aja kalah kita. Iya. Kan lu meskipun lebih kecil, gua lebih gede, gua nggak latihan ngelawan lo, ya gua kalah, nggak ada cerita deh, gitu loh, ya kan? Jadi konteksnya disiplin, menghormati semuanya, menjadi public figure, tetap mengedepankan cara berpikir yang positif, juga menggunakan sport science yang baik. Iya. Jangan menipu masyarakat dengan editing, dengan apa, Yes. supaya wah ini bagus ya. Itu bukan cara yang fair buat kita. Kalau umpamanya ngomongin, oh ini ternyata video yang kita buat ini adalah hanya untuk menghibur semata, hanya untuk film, ya itu wajar. Oh, itu silakan, Iya, nggak tapi kalau masalah. tiba-tiba udah menghancurkan rumah dengan satu pukulan, dengan alasan saya melakukan ini hanya dengan latihan, berarti kan itu real kan? Real. Tapi saat kita pengen tahu apa itu real apa enggak, dia nggak mau ngasih tahu, berarti itu pembodohan. Pembodohan publik, Iya. pembodohan publik. Iya. Nah, satu lagi yang ingin saya tekankan untuk semua nih masyarakat olahraga bela diri maupun olahraga apapun, pesan dari Bapak olahraga Indonesia yaitu Bapak Wismoyo Aris Munandar. Kamu harus garis besar, garis bawahin ini. Olahraga adalah pemersatu bangsa. Iya. Alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah alat pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai kita terpecah-pecah saling menantang di media sosial. Jadinya kita memecah belah bangsa. Kenal? Kamu apa? Parkour sama mau MMA ya. Saya judo, saya sambo, saya kuras. Kita bersaudara. Jadi pesan sama penonton semuanya, kita bersaudara. Tidak ada saling, kita bagaimana cara kita membangun bangsa. Oke? Ya, Setuju? setuju banget. Jadi juara adalah etika ya. Juara adalah etika. Sang juara adalah etika. Nah, kalau mau di dalam kejuaraan MMA coachnya si Joe Rogan yang saya suka, the true champions need the great opponents. Juara yang sebenarnya itu membutuhkan musuh yang tangguh. Ya. Tidak pernah ada juara, makanya untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton tentang bela diri, tentang juara bulu tangkis atau apapun itu, juara tuh cuma ada dua ya. Yang pertama dia menang karena lawannya bukan lawan dia, Iya. jauh banget. Ah. Yang kedua, True. dia menang ya karena dia jago, Jago. banget. Jago. Cuman dua aja. Jadi kamu pilih yang mana? Champion. Mau pilih yang lawan kamu bukan lawan kamu ya jangan dong. Menang kandang namanya. Iya. Ada pesan lagi nggak? Oke, kita ngebahas dulu satu pesan untuk teman-teman tentang sport science, karena jujur aja sport Spesialis science lo ini, pasti. iya jujur aja sport science ternyata saya juga Dominan. main yang begini. Kenapa capek? Kenapa? Oh tenang, itu cuma sugesti. No, itu bukan sugesti. Bukan. Itu ada hitung-hitungannya. Hitungannya ada. Wow, makanya kenapa orang-orang dulu ya, maaf saya potong, dulu tuh orang barat sangat tertinggal dengan olahraga. Betul. Sekarang kenapa mereka sangat maju? Karena mereka mencoba untuk mengkolaborasikan Mengedepankan. antara fisik dan teknologi Iya. dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Makanya mereka di mana-mana semuanya berkembang terus. Ah. Nah, kita jangan kalah. Karena kita pertama kali ngomongin fisik, kita loh kuat secara fisik ya kan? Iya. Loh,
Gitu, oke. Silakan untuk teman-teman nih. Sport science itu keunggulan saat kita udah tahu sport science, begitu nikmatnya yang kita rasakan. Ayo, silakan. Baik, teman-teman, ini Presna Bayu Channel ya? Mana aja? Volan Oh, juga ada. oke. Volan apa channelnya? Volan Channel. Volan channel. Nanti video ini ada di mana-mana, Oke, ada oke. di Oke. Mas Ayu juga. Ya mungkin sedikit berbagi tentang sport science khususnya untuk Nanti gua follow. Ya, kondisi fisik ya, lebih ke situ ya, Ya, bagaimana fisik. membangun kondisi fisik. Secara umum itu biomotorik dari fisik adalah strength, speed, endurance. Itu ada tiga kelompok besar biomotoriknya. Terus juga nanti ada balance, ada koordinasi segala macam. Nah itu sebetulnya semuanya dibangun dari awal. Mungkin dari sejak lahir kita sudah belajar jongkok. Kalau Iya. dewasa kita squat kan. Iya betul. Nah, kalau mau lihat contoh aja satu gerakan latihan squat yang bener, lihat anak kecil pada saat jongkok. Natural, Benar-benar turun ya. tidak dibuat-buat. Oh. Kalau di weightlifting itu klasik ya, dibilang Klasik. klasik. Nah, kalau kita Tekniknya bicara klasik. tentang Full squat. sport science sekarang tentunya bukan suatu hal yang sulit karena kita bisa adaptasi sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan apa yang kita punya. Ya. Jadi semuanya bisa kita buat sehingga itu menjadi sesuatu yang terukur. Termasuk juga bela diri kan susah dihitungnya. Iya, iya. Tapi kita bisa jadikan itu terukur, volumenya, intensitasnya bisa kita jadikan ukuran. Misalnya saya nanti bisa harus lihat misalnya karakter Mas Bayu dalam bertandingan dia berapa kali banting dalam satu Menit. kali main bertanding. Nanti kita hitung berapa kali main sampai final itu jadi volume. Nanti kita hitung-hitung lagi jadilah volume. Kayak Volan mukul dalam satu Nah. ronde. Satu ronde 3 menit. Iya. Berapa kali pukulan kamu? Itu bisa dilihat, bisa diukur berapa Betul. volumenya. Jadi pada akhirnya kita akan membuat program yang arahnya ke pertandingan. Jadi memang sasarannya performa tanding gitu. Udah dipersiapkan ya. Dipersiapkan. Jadi kalau butuhnya 1 ember kita siapin 2 ember. Wih. Biar pada saat tanding tuh nggak berasa 1 ember ringan. Jadi sebenarnya dalam istilah orang-orang Betawi bilang dulu tuh ya, walaupun saya bukan orang Betawi tapi nongkrong sama teman-teman Iya. Bexi, lu jual gua beli. Jangan, lu jual gua borong. Borong. Tapi ternyata gua borong itu artinya apalagi untuk di dalam kejuaraan. Borong aja. Borong, Iya, ya. jangan dibeli, Betul. borong aja, apalagi udah ngerti tentang program latihannya seperti apa. Iya. 1 ember kita kasih 2 sampai 3 ember. Wah. Ya. Dan itu ada hitungannya. Ada hitungannya. Jadi Ada bukan cuma tahapannya betul. jangan-jangan kamu cuma segini. Ah itu nggak ada lagi ya. Nggak ada. Dalam Harus sport science nggak ada. Oh nggak ada. mungkin kamu nggak ada. Mungkin. Harus sekarang terukur semua. Sangat terukur. Dan hariannya itu juga kita monitoring. Targetnya sekian, hari ini cuma dapat sekian. Jadi nanti ada evaluasi misalnya dalam seminggu targetnya sekian, tercapainya sekian. Jadi ada indeksnya segala macam. Jadi sudah Presentasi ya. ya presentasi, indeks segala macam sudah dihitung. Terus bagaimana misalnya level dari kebugarannya kita hitung setiap hari, kita kontrol setiap hari. Makannya bagaimana, rehabnya kalau ada cedera, kemudian recovery-nya bagaimana. Jadi semuanya harus semua kompleks tapi asik menjalankannya. Karena semuanya Karena tahu terdeteksi. ya. Betul. Dan karena tahu dan karena mengerti endingnya apa. Yes. Banyak orang yang tahu dia mengerti kayak contoh begini, saya sering banget ngomong ke teman-teman, semua teknik, semua gerakan pukulan, tendangan, bantingan itu bagus. Tapi untuk menjadi seorang atlet harus mengerti tentang tujuan. Kalau orang lagi belajar bela diri, Yes. ngerti pukulan Yes. keren siapa ya. Tapi kalau nggak ngerti tujuan, apa artinya jab, atau artinya strike, long, Ya. terus low kick, terus step, itu kan harus ngerti tujuannya Yes. apa, Iya. biar karena kan Yes. itu merupakan salah satu dari strategi. Itu dia. Nah, saya Contoh simpelnya satu lagi. Apa? Kalau orang mau bikin nasi goreng, akhirnya adalah kita buat nasi goreng yang enak. Nah bahannya apa? Nah itu dikumpulin dari awal jadi program. Jadilah nasi goreng. Setuju. Jadi gampangnya gitu. Setuju. Kita harus lihat ujungnya seperti apa. Mas Bayu seorang pejudo butuhnya apa dari fisik, dari teknik dan segala macam, dari makan, dari istirahat. Kita tarik sini breakdown, dikumpulin semua bahannya, jadilah Mas Bayu. Ya, kalau ngebahas tentang makanan, kebetulan dulu saya di satu perhotelan. Nah, Kalau masak itu emang harus sesuai. Ah. Ini dulu, ini Betul. dulu. Garam itu nanti, nggak boleh garam Yes. awal. Lebih awal. Ada garam di awal, tapi ternyata itu trik. Sebelum kita panas, kasih minyak,
Oke. itu kita teflon itu kasih garam dulu. Oh. Itu ternyata ada rahasianya, tujuannya. Jadi semua tuh ada tujuan, ada caranya, ada aturannya, ada step by step, tidak bisa langsung dicampur. Ya. Itu Campurnya kalau di masakan namanya menu. Menunya yang disiapkan apa? Kalau di olahraga sport saya Latihan. programnya apa ya kan Iya. sama kan? Sama. Oke. Satu Terima lagi, kasih. aku ada sesuatu yang menggelitik di otak saya dari pemikiran saya. Ini mumpung ada sport saya, ketua umumnya sama sekjennya ini kita tanyain aja. Masuk akal nggak kalau orang mengangkat 300 kilo? Ini bicara 300 kilo. Asian Games 2018 ada datanya Eko Yulianto. Eko Yulianto. Ini data nih, yang Data ngomong nih, ya. data. Oke. Data. Eko Real. pada saat itu beratnya 62 kilo sampai 63-an lah, kalau dia lagi over tuh bisa 64. Eko ngangkat back squat itu 220 kilo. Full squat. Nggak nyampe 300 tuh. Itu 1 RM, jadi satu repetisi naik Satu kali angkat. 220 kilo. Squat ya? Iya, squat, backnya. Back squat. Front squatnya itu hanya 200 kalau nggak salah. Itu 300 kilo, berarti kenapa dia nggak ikut angkat besi aja gitu? Itu dia. Angkat beban, bukan angkat besi, angkat beban. Iya, weightlifting gitu kan. Weightlifting. Jadi angkat besi sama angkat beban kan beda. Iya, iya. Itu masuknya mungkin kita Angkat salah berat, ya. pembahasan. Angkat berat, angkat berat. Itu masuknya angkat berat. Angkat berat. Yang dikatakan Pak Zamroni ini adalah angkat besi. Ya kan? Angkat berat itu hanya mengangkat satu kali lepas, udah. Itu angkat berat, ya kan? Nah, ini kita bahas apa tadi angkat. Jadi bullshit itulah ya. Satu kali ngangkat 300 kilo. 300 kilo itu Wah. Itu gimana dia? Jadi Setengahnya mobil ya? Oke, jadi sebetulnya jadi bukan yang mesin ya, bukan squat mesin, bukan. Bukan. Free Free. weight, yang free weight, yang dia Langsung angkat, angkat. terus dia mundur, baru dia turun. Nah, Ah. itu 300 kilo tuh siapa? Saya belum ketemu. Belum pernah ya? Jadi sebetulnya di bela diri atau di olahraga di pendekatan sport science ada itu sebagai satu syarat. Satu syarat orang latihan power 1 RM. 1 RM-nya harus di angka misalnya targetnya 2,5 sampai 3 kali berat badan. Berat badan berapa sekarang? Berat badan berapa? 67. Kalau 2 kali Kali berapa? dua kali berapa? Oh, sekali 2 kali berarti 134. Ya. 130. Nah itu Ya. targetnya. Nah itu udah. Itu Mas Polan target. harus ngangkat 130 sekali. Baru Dua tuh kali aman. berat badan. Tendangnya keren baru. Buat aman lutut. Buat lutut bisa aman. Lutut. Itu baru lutut, belum deadlift. Juga back harus dibangun 2,5 sampai 3 lah berat badan. Itu sebagai syarat idealnya untuk latihan plyometric atau latihan Iya, power. dia jadi Dapat ilmu. Dapat ilmu. jadi aman, dia mau dipecah-pecah jadi Iya. power endurance, power apa gitu. Sama dia. hal dengan dorong dan tarik, bench pull atau bench press. Itu sama. Press. Bench press itu 1,5 sampai 2 kali berat badan. Bench pull juga sama. Berarti 1,5 kalau kali berat berat saya badan. ini 120 130 itu Enggak, udah sekali ngangkat. Ya, sekali Satu angkat ya? itu modal. apa ininya aja. Modal itu. Untuk sekali Mengukur ngangkat ya? aja, mengukur berapa itu. Iya. Itu, modal. itu baru strength ya. Itu baru nanti strength. nanti dari situ dikonversi jadi Power. speed sekali mukul tuh kan kekuatan dia Jadi tuh. power. Nanti jadi tidak total dibuat latihan setiap hari, tapi berapa persen nanti sesuai dengan periodisasi ya. Ya, itu sebagai- Apanya berapa ya. persen dulu untuk meningkatkan jadi 120, lo bisa lebih itu berapa? Itu sebagai data tiap orang. Makanya tiap orang Data beda ya. datanya. Namanya ada benchmark. data. Benchmark masing-masing beda. Ini Benchmark kamu, dia, saya Beda-beda. berbeda. Dulu Ada waktu hubungan berat badan. 2009 130 ya. Dulu Bench press. pertama saya bench press, 130. saya total waktu Jamroni sama ini belum masuk, saya 165. Z. Warming up saya 80 kilo sampai 100 dilempar-lempar. Bisa Dulu Mas Bayu dari Ciloto, terus saya masih latihan di sekolah Mas. Puluhan. Terus bantingan latihan sama kayak orang dijedotin ke tembok. Ini yang pernah ngerasain. Sama Lalu pada saat dia kunang-kunangnya adu ke banyak. Itu dia adu bantingan ke matras, latihan. dang, Bandingan gitu. latihan. Dan itu bantingan pendek, Pendek. Teotos. Gimana bantingan atas? Kayak dibenturin ke tembok. Itu kunang-kunangnya banyak tuh bintang. Jadi kayak di komik. Enggak,
kita nggak bisa bilang cerita, nanti pulang kita praktekin. Nah, kalau gitu saya harus ada di channel satunya. Channel satunya kita ngebahas tentang bela diri. Latihan bela diri. Siap gue disiksa gitu. Bedu aja bisa, Wendy aja bisa, ya, Ayu Ting Ting aja mampu dibanting, masa lu nggak bisa? Oke. Dari sport science itu yang tidak kalah pentingnya adalah kita tuh bisa mengantisipasi atlet tuh ini dalam keadaan dia butuh recovery banyak nih atau penanganan recovery itu pentingnya di situ. Jadi kita bisa memanipulasi volume dan intensitas latihan. Ada hitungannya itu tadi yang dibilang. Ya, tinggi Yang terus, terpenting nggak- adalah kan kita ngejaga performa atlet nih. Iya, betul. Biar nggak cedera, Iya. biar nggak dia sakit, apa itu ada warning-warningnya semua di situ. Mas, karena itu tadi apa namanya, masyarakat belum tahu Volan bagaimana, terus tahapan apa, kok gue bisa 2 kali berat badan saya. Nah, ini di dalam periodisasi itu kan ada tes awal. Ya. Tes awal lu nggak pernah ceritain nih. Ya. Jadi gue mau ngangkat 120 2 kali berat badan kita misalkan. Itu tahapan apa aja sih yang kan kita tadi belum bahas tahapan Iya. apa di awal yang harus dilakukan untuk latihan apa? Sport science itu supaya program dari ngangkat 10 kilo menjadi 20 kilo itu ada latihan apa, fasenya berapa lama, itu masuknya di volume atau di intensitas, Ya. di pada bulan berapa, pada apa hari yang keberapa, kan biasanya tahap persiapan umum khusus pra pertandingan ke pertandingan itu bagaimana? Oke. Bagaimana? Oke, kalau kita bicara tentang program memang di awal harus ada yang namanya tes awal. Kemudian juga diikuti dengan progres latihan setiap meso itu anggap aja sebulan lah ya. Iya. Setiap bulan harus ada tes lagi. Artinya untuk melihat progresnya bagaimana dengan program yang kita berikan. Kemudian juga kalau tadi bicara dengan apa Mas Bayu tahapan untuk latihan kekuatan contohnya ya. Kan di awal kita sudah ambil data berapa maksimum strength. Mungkin Mas Bulan pernah latihan berapa set paling banyak? Squat 3, 4, 5, 6? Buat ya 7, 8, 9, 10? lebih 5. 5 set. Kalau di olahraga prestasi sekarang 100%-nya volume bisa 10 set. Saat ya. Belum repetisinya. Belum repetisi. Repetisinya nanti tergantung dari target latihannya. Intensitasnya juga tergantung. Nah, kalau bicara tahapan di awal setelah kita mendapatkan data, nanti akan ada latihan yang namanya adaptasi. Adaptasi dulu. Bebannya itu antara 40 sampai 60% adaptasi. Kemudian itu biasanya kita pakainya salah satu metodenya sirkuit training. Sirkuit training. Kalau sekarang kerennya itu tadi. Ya kan lu bilang CrossFit, sirkuit training Kalau itu di kita CrossFit. itu salah satu metode untuk latihan adaptasi. Tapi CrossFit nanti sudah digabung dengan ada latihan daya tahan ototnya, ada latihan powernya. Di kita juga ada itu kombinasi sirkuit namanya. Jadi begitu kita dengar itu ya hal biasa sebetulnya. Iya. Terus habis itu baru kita masuk kalau memang perlu dibesarkan ototnya ada fase hypertrophy namanya. Pembesaran otot. Kalau binaraga wow. Ada. Iya. Nah, kemudian setelah itu lewat kita masuk ke maksimum strength. Untuk modal itu tadi mengejar berapa persen dari berat badan 2 kali berat badan. Dikejar baru masuk ke konversi ke power. Konversi juga macam-macam. Ada yang power endurance. Power endurance juga beda-beda. Dan cabang olahraganya. Ya, ada yang short power endurance, ada yang medium, ada yang long. Contohnya Jadi, yang untuk pukulan dan tendangan itu metodenya yang mana? ya kalau misalnya untuk pukulan dan tendangan tentunya kita mesti tadi punya dasar dulu, punya bahan bench press-nya berapa kali berat badan yang tadi kita sempat bahas, terus kemudian squat-nya sekian kali berat badan, baru kita konversi ke fungsional training, bisa plyometric, bisa nanti misalnya bentuk-bentuk gerakan yang memanipulasi gerakan sebenarnya. Fungsional training sesuai dengan kebutuhan cabang. Jadi kalau dibahas secara Ya. detail sampai besok juga belum selesai. Iya kan? Baru strength. Baru strength ya? Ya baru strength. Karena di Belum tes core. di masing-masing tes itu bisa menggambarkan ini tes power, ini tes daya tahan otot, ini tes flexibility, ini tes speed. Jadi memang di Kompleks. nggak bagus nih. Kayak misalnya nih Mas Polan ntar di tes 20 meter itu kalau di atas 3 detik di atas 3 detik 20 meternya jelek berarti speednya. Pasti agility-nya jelek. Makanya paling
banyak itu untuk agility itu tenis, badminton. Enggak, konsepnya berbeda-beda. Mereka Berbeda, punya agility yang Yang berbeda. berbeda. Oh. Kita juga bela diri ada. Beda. Lo flexibility-nya judo yang sama-sama bandingan sama gulat. Flexibility-nya tinggi mana? Tinggi gulat. Tapi untuk maksimum strength-nya hampir sama. Ada Gitu. beberapa yang sama, ada beberapa yang beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Kan sangat ini. Flexibility-nya yang ditimbulkan oleh Jiu-Jitsu bagaimana? Jiu-Jitsu juga sangat-sangat fleksibel gitu loh. Ya. Tanpa ada fleksibel udah gampang, nggak bisa nekuk, susah nafas, Iya, udah iya, ini iya, semua. iya. Kayak nyerah. Iya. Oh iya. Soalnya aku senafas lagi. Benar. Iya benar juga sih. Jangan berpikiran untuk semuanya. Ini saya pernah dengar selentingan. Kalau mau jadi petarung bela diri itu nggak perlu latihan fisik, yang penting teknik. Itu kata-kata paling menyesatkan di dunia olahraga modern. Jadi tidak bilang, oh paling benar itu latihan teknik aja udah, nggak usah ini. Paling kasih, nggak bisa. Olahraga lu mau berprestasi, this is program. Iya. Program yang baik dan benar secara sport science. Nah, benar? Ya. Nah, konteks ini grafik periodisasi peak, kita kondisi bagus nih, mau bertanding di multi event, di SEA Games, di Olimpiade, di PON. Grafik kita tesnya dari sport science bagus. Kunci paling terakhir apa? Ini bisa jawab. Psikologi. Oh. Lo mau main di MMA, set pendamping lo nggak convert, gue nggak convert sama jam running, gue maunya sama kelana. Permintaan gue nggak boleh lo tolak sebagai promotor. Ya, boleh. Gue harus ini, Harus. karena convert psikologi gue adalah sama dia. Kayak contohnya waktu di SEA Laos. Games 2009, Nah. dia tidak pengen ada satu orang itu di situ. Kita yang ngedampingin, kita maaf, Jam lo di sana aja sih. Mas, udah sana jangan di sini. Krisna Bayu nggak berkenan ada Anda di sini. Udah kita terusin. Gak apa-apa. Jadi psikologi di program yang sport science yang sudah benar, lo di ujung peak kamu harusnya juara, tapi psikologi kamu tidak maintain, Hancur semua. delete semuanya. Ya. Berarti sama ini bisa dibilang hampir sama secara kalau psikologi sudah mencakup finishing ya. Ini sih. Karena jujur seorang si Legion aja dia bisa dibilang duta dunia ya, bukan duta dunia. Dia pertama kali untuk show di Perancis waktu itu dia minta izin ke suaminya untuk break Break. selama 6 bulan. Jadi tiketnya diundur, kita untuk 6 bulan. Dan ternyata selama 6 bulan dia latihan public speaking, latihan mental, latihan psikologis dilatih. Pas udah 6 bulan berikutnya dia orang pada nungguin kan. Kata-kata pertama dia ngomong apa? Halo. Wow, baru halo pak. Kenapa? Dia udah begini saat ngeliatin tuh halo gini, tiba-tiba cuma gini. Diem. Itu bisa dibilang itu udah banyak ilmu itu. Psikologi. Bisa Yes. hipnotis gitu ya. Hipnotis gitu. Nah, seorang petarung juga ternyata bukan cuma asal pukul dan nendang, bukan mental yang gua kalahin lu. Enggak cuma itu Iya, juga. bisa. Psikologis juga harus Iya. diperhatikan baik-baik. Nah, benar. Wah, ilmu banget. Oh, ini paling jago mengintimidasi lawan ya. Contohnya satu aja nih. Jadi pas dia masuk, dia pengen tuh ditampar sekuat-kuatnya. Pak itu kedengeran semua gelanggang. Jadi kan lawannya, wih, gila nih. Akhirnya pas main nggak sampai 30 detik ya. Nggak sampai 16 detik. Pak Mang, beng, pas salaman tuh lawannya kan mau salaman ya habis kalah. Digini sama dia, pak gitu sekalian. Saya bilang gini, Mas kenapa ngelakuin itu? Saya bilang, kita intimidasi dia sekalian di lapangan. Jadi kalau dia ketemu kita lagi, dia langsung ciut. Dia gini. Tapi pas di luar gelanggang dipeluk. Peluk. Kecerdasan mental. Itu Iya. namanya satu lagi gue mau ceritain nih. Diteror lawannya. Strategi bertanding. Lu nggak bisa kayak mukul-mukul gitu. Latihan periodisasi semua bagus, sport science bagus, terus lu nggak punya strategi mukul aja. Itu namanya
Lu pinter secara otot, secara program, tapi lu nggak pakai otak. Namanya petarung sudah bagus, puk, jab, banting, running, oh mana kosong nih, oh ini, sikat. Nah, itu namanya berstrategi. Waktu 3 menit, saya menit pertama gue sikat, gue mundur, mau pelajarin lagi celah mana nih yang akan bisa gue ini, kan? Bukan kontrol mundur karena gue jiper, bukan. Pukul, mana nih? Oh ini lemah nih, gue sikatnya. Pukul, tarik mundur, oh ternyata lemahnya, itu sikap, sergap gitu lah. Iya. Jadi petarung butuh berstrategi. Berstrategi itu kalau sport saya nggak masuk, jangankan berstrategi, berpikir aja nggak bisa. Aduh, gue lelah. Yang dipikir di otaknya Oksigennya adalah nggak habis ya? oksigennya. Aduh, gue lelah. Nah itu karena sport science-nya nggak masuk, otak ini nggak bisa berstrategi. Iya. Karena Bensinnya kurang. ini jantung tidak memompa darah membawa oksigen ke otak dengan baik. Tankinya nggak cukup. Tekniknya nggak cukup, akhirnya tidak bisa berstrategi di dalam bertanding. Jadi kalau motor di custom, atlet juga kita custom. Iya. Satu lagi, apabila ada cacat saat klimaks mau bertanding, peaknya udah bagus, ya, jangan menunjukkan bahwa jadi kayak kita, jangan kayak kita jadi memble. Kalau konteks hati dan pikiran, ini untuk kehormatan bangsa, apapun saya harus berikan. Jadi ya, untuk kehormatan bangsa, gue tahu waktu itu terjadi saya di Laos, hamstring saya putus. Biru. Dari Korea ya Mas? Nah, pulang di sini putus ya, putus. Jam, tutup kamar, ini tapping semua, tapping kamar dari Kayak paha, mumi. kami dari kamar, paha sampai kaki kanan sama kaki kiri, tapping aja semua. Oke, yaudah, dok kekencengan, ulangin lagi. Kita bertanding, ya, itu, gue ngerasain sakit, tapi nggak tunjukin gestur di muka gue. Aduh nggak, gue datang untuk menang. Jadi perasaan sakit, rasa sakit, perasaan gundah ini menang atau tidak, nggak ada. Gue datang untuk menang. Ini terus mindset itu dipertahankan. Jadi petarung tuh konsep hati dan pikiran fokus ya. Gue datang menang. Udah, ini terus dia jalan terus. Jadi kalau aduh gue kan sakit, gue cedera. Kalau lu berbicara sedikit aja nggak perlu sama orang di lingkungan, lu hanya ngomong sama hati. Waduh gue cedera, udahlah. Semua program sport science langsung grafiknya udah naik, bukan smooth ke sana tapi jatuh gini. Jadi dia potong gini. Ngerti ya? Nah, itu yang teman-teman harus ikut paham. Iya. Kan? Ternyata dinamis sekali ya olahraga ya. Yang keren waktu kan tim kita datang duluan nih kan Mas, ini baru datang pakai tongkat nih, datang pendek. Kita ngeliat kok kakinya biru, kenapa nih? Karena pada saat dia ke Korea kita nggak ikut kan, kita langsung ke Laos. Iya. Dia datang, dia nanya, kamu tahu nggak aku kenapa? Nggak tahu, saya bilang, aku putus kata dia. Terus Mas Bayu kesini mau ngapain? Dia kesel kali kan. Dia lempar tongkatnya, aku mau bunuh lawanku katanya, aku mau bunuh dia besok katanya. Udah kena di situ, udah biarin deh, kita nggak usah tanggepin. Pokoknya dia berarti udah mikir, gue mau bunuh lawan gue, kaki gue lagi begini nih gitu. Teman-teman, saya senang sama siapa? Si Egi siapa? Rosen. Rosen, terus si Ginting, terus Hong siapa? Ahong. Dari gesturnya saat di atas panggung, dia killer instingnya itu hidup. Bagus lah. Kalau dilihat dari permainannya, jam terbangnya harus ditambahin. Tapi secara naluri dia seorang petarung itu sudah muncul, gitu loh. Naluri petarung jangan sampai tumpul. Apabila latihan tidak serius itu nanti akan tumpul ya di situ. Semakin banyak kompetisi, dia dengan program yang bagus, percaya diri meningkat, pengalaman pasti akan bertambah.
Tapi poin nomor satu udah killer instingnya, inilah seorang petarung gitu. Real petarung, sudah bagus harus ditambahin sport science gitu loh. Komplit langsung. Komplit udah, kita bisa kalau hanya ngomong Asia Tenggara aja lewat. Kecil. Level teman-teman kita kalau mau ditambahin sport science, kita sudah berbicara MMA, kita udah bisa bicara di Asia. Ya, gitu. Oke, Mas Polan ini udah Oke. keasikan kelamaan. Asik banget nih. Ada satu lagi ya, untuk penutup nih, untuk teman-teman nih, saran-saran yang ingin menjadi seorang atlet, khususnya dalam bela diri, modalnya apa selain semangat? Sinting. Kenapa sinting? Harus sinting, dia harus gila. Kalau ini cerita, Jam, aku nih latihan segini, siangnya itu aku bangun, aku tambah lagi. Jadi kalau Mas Krisna bilang, kalau cuma segitu ya aku cuma juara segitu. Jadi ada Cuma program. orang gila yang mau jadi atlet. Iya. Oh, bayangin ya. Program latihannya sama. Lu push up 10, gua 10 juga sama. Gua udah istirahat lebih cepet. Waduh, ini Polan kemarin kan lauk satu kelas sama gua. Kalau gua latihannya sama dengan Polan, gua kalah. Aduh, bagaimana selesai? Yang penting diukur tidur 1 jam siang. Gua latihan pemanasan dulu harus lebih cepat. Gua pemanasan naik tambang apa? Gua harus menambah sendiri. Harus menambah lebih gitu Jadi maksudnya. kan sinting kan. Jadi atlet aja harus jadi orang sinting. Harus agak gila. Pagi dia latihan, habis bangun dia tidur, bangun latihan. Ini kehidupannya begitu aja. Enggak sinting begitu. Sinting semua kan, orang-orang bela diri kan jadinya sinting. Ya memang karena motivasi yang sangat tinggi mereka. Jadi apa? Dia ingin tidak terkalahkan, yaitu bela diri itu prestasi. Bela diri Batas bukan dirinya. tarung di luar arena. Gitu. Betul. Friendship tetap, kan? Sportivitas Tetap. Yang penting gua hanya pesan di channel Volan Channel sama Om KB Channel, kita garis bawahin paling besar, yaitu olahraga adalah pemersatu bangsa. Pesan dari Wismoyo Aris Munandar. Oke, terima kasih Oke, banyak. terima kasih. Keren banget, Thank you. keren. Bilang dulu, salam olahraga jaya. Terima kasih. Itu cakep. Ngeri ya. Ngeri. Ngeri.